Tiga kandidat kuat pelatih pengganti Shin Tae-yong akan saksikan langsung Timnas Indonesia versus Arab di Stadion Gelora Bung Karno. Apakah Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mampu mengalahkan Arab Saudi? Simak baik-baik. Gak main-main, pernyataan sangat berani yang bisa gemparkan zona Asia dilontarkan pelatih Arab Saudi. Bisa-bisanya. Padahal performa Timnas Arab Saudi lagi buruk-buruknya, tapi pelatih Arab nekat ngomong seperti ini. Beginilah skenario Timnas Indonesia naik ke peringkat 4 usai melawan Arab Saudi nanti. Apakah Shin Tae-yong dan para pemain Timnas Indonesia mampu memaksimalkan peluang yang ada ini? Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Tiga kandidat kuat pelatih pengganti Shin Tae-yong akan saksikan langsung Timnas Indonesia versus Arab di Stadion Gelora Bung Karno. Apakah Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mampu mengalahkan Arab Saudi? Simak baik-baik. Duel antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga grup C bukan hanya menjadi perhatian para penggemar sepak bola, tetapi juga sejumlah pelatih dengan nama besar yang dikait-kaitkan oleh netizen fans Timnas Indonesia. Tiga pelatih kelas dunia yaitu Zinedine Zidane, Erik ten Hag, dan Jurgen Klopp bisa saja akan hadir langsung menyaksikan laga tersebut di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Selasa 19 November 2024. Untuk memantau langsung permainan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Apabila benar, kehadiran ketiga pelatih ini memunculkan spekulasi panas di kalangan publik sepak bola Indonesia. Mereka disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Shin Tae-yong yang saat ini tengah berada dalam sorotan tajam setelah serangkaian hasil kurang memuaskan. Posisi pelatih asal Korea Selatan itu dilaporkan berada di ujung tanduk usai kekalahan telak lawan Jepang kemarin, dan PSSI dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah drastis untuk mengganti nahkoda timnas. Inilah profil para kandidat tersebut. 1. Zinedine Zidane. Mantan pelatih Real Madrid ini dikenal sebagai salah satu pelatih paling sukses di Eropa dengan raihan 3 trofi Liga Champions berturut-turut. Zidane dinilai mampu membawa stabilitas dan pengalaman di tingkat tertinggi ke Timnas Indonesia. 2. Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda ini telah membuktikan kemampuannya di Manchester United dan Ajax Amsterdam. Gaya permainan menyerang dan pembangunan tim yang disiplin membuatnya menjadi kandidat menarik untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. 3. Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman ini terkenal dengan filosofi gegenpressing yang sangat dinamis. Pengalamannya membawa Liverpool meraih gelar Liga Champions dan Liga Inggris menjadikannya salah satu pelatih terbaik di dunia. Tanggapan PSSI, semoga saja pejabat tinggi PSSI mengonfirmasi bahwa ketiga pelatih ini memang sedang dipertimbangkan. Kami ingin yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Jika perubahan perlu dilakukan, kami tidak akan ragu untuk mengambil keputusan besar, begitulah perkataan yang diinginkan fans Timnas Indonesia. Shin Tae-yong di ujung tanduk. Shin Tae-yong sebelumnya membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia, tetapi performa timnas belakangan ini memicu kritik dari berbagai pihak. Kesalahan beruntun dan minimnya progres nyata menjadi alasan utama rumor pemecatannya semakin santer terdengar. Pertandingan melawan Arab Saudi ini bisa menjadi momen krusial bagi Shin Tae-yong untuk membuktikan dirinya layak bertahan. Di sisi lain, bisa saja kehadiran Zidane, ten Hag, dan Klopp menjadi sinyal kuat bahwa PSSI tidak main-main dalam mencari pengganti jika memang diperlukan. Apakah salah satu dari mereka akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia? Ataukah Shin Tae-yong mampu membalikan keadaan dan mempertahankan posisinya? Semua mata akan tertuju pada laga ini. Bagaimana guys menurut kalian? Siapakah pelatih yang cocok untuk menggantikan STY apabila STY jadi dipecat oleh PSSI? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Gak main-main,
Pernyataan sangat berani yang bisa gemparkan zona Asia dilontarkan pelatih Arab Saudi. Bisa-bisanya. Padahal performa timnas Arab Saudi lagi buruk-buruknya. Tapi pelatih Arab nekat ngomong seperti ini. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, membeberkan ambisi besarnya saat melawan timnas Indonesia. Sang pelatih mantap mengesampingkan performa timnya. Timnas Arab Saudi bakal bertindak sebagai tamu pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK yang menjadi rumah bagi timnas Indonesia akan menyambut Arab Saudi. Bentrokan keduanya bakal berlangsung pada Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Baik Arab Saudi dan Indonesia memiliki modal yang berbeda menatap laga tersebut. The Green Falcons bermain seri 0-0 melawan Australia pada laga sebelumnya. Sementara itu skuad Garuda dibuat babak belur saat menjamu Jepang di SUGBK. Indonesia kalah telak 0-4 dari tim Samurai Biru. Melirik situasi tersebut, Arab Saudi digadang-gadang mampu melewati hadangan Indonesia. Keduanya sejatinya sudah saling berhadapan di matchday pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu Arab Saudi masih diasuh oleh Roberto Mancini. Adapun duel kontra Indonesia berakhir dengan skor seri 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City. Kini kembali diasuh oleh Hervé Renard, timnas Arab Saudi memiliki keyakinan penuh untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Hervé Renard sendiri sudah mengusung target tinggi menatap laga melawan timnas Indonesia. Bagi Renard, yang terpenting saat ini adalah poin daripada performa. Pelatih asal Prancis tersebut membidik penampilan ketiga Arab Saudi secara beruntun di putaran final Piala Dunia. Kami tahu sebelumnya bahwa kami memiliki dua pertandingan yang sangat krusial melawan Australia dan Indonesia, kata Renard dikutip bolasport.com dari laman resmi AFC. Kami juga harus menampilkan performa yang kuat. Satu-satunya fokus saya adalah kami ingin lolos ke Piala Dunia. Tidak penting untuk mengatakan bahwa kami mendapatkan 1 poin di sini atau 3 poin di sana, selama pada akhirnya kami menjadi bagian dari undian untuk putaran final, tutur Renard menambahkan. Publik Arab Saudi berharap besar dengan kembalinya Hervé Renard ke tim nasional kesayangan mereka. Sepeninggal Mancini yang dipecat, Renard kembali ditunjuk menangani timnas Arab Saudi. Posisi runner-up menjadi target realistis yang diusung The Green Falcons saat ini. Jika menang melawan timnas Indonesia, maka mereka membuka asa untuk lolos ke putaran final. Di sisi lain, Indonesia juga masih memiliki keyakinan untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beginilah skenario timnas Indonesia naik ke peringkat 4 usai melawan Arab Saudi nanti. Apakah Sintayong dan para pemain timnas Indonesia mampu memaksimalkan peluang yang ada ini? Berikut penjelasannya. Kemenangan atas Arab Saudi akan menjadi kemenangan perdana dari armada milik Sintayong. Ada skenario timnas Indonesia naik ke posisi 4 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara laga lain di grup C mempertemukan Cina versus Jepang di Xiamen Egret Stadium Selasa 19 November 2024. Kemudian Bahrain melawan Australia di Bahrain National Stadium Selasa 19 November 2024. Tim besutan Sintayong saat ini berada di posisi juru kunci dengan 3 poin. Akan hanya 2 tim teratas yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Timnas Indonesia masih memiliki potensi untuk naik ke posisi 4 klasemen grup C. Akan tetapi syarat untuk naik ke posisi keempat, Timnas Indonesia harus menang melawan Arab Saudi. Kemudian, Australia harus mengalahkan Bahrain dan Cina ditumbangkan Jepang.
Maka jika skenario di atas semua terjadi dan menang 1-0 saja atas Arab Saudi, timnas Indonesia naik ke posisi keempat dan membuka peluang untuk melaju lebih jauh lagi. Termasuk melawan Arab Saudi, timnas Indonesia masih memiliki 5 pertandingan tersisa. Setelah melawan Arab Saudi, timnas Indonesia akan bertandang ke Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Kemudian timnas Indonesia menjamu Cina pada 5 Juni dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Tumban dari Jepang. Media asal Amerika ini menilai perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia masih jauh. Lantas bagaimana peluang timnas Indonesia apabila mampu mengalahkan Arab Saudi nanti? Begini penjelasannya. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor 0-4 dari Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas tentu Jepang diprediksi akan meraih kemenangan pada laga tersebut. Samurai Biru belum menyentuh kekalahan dan sudah mencetak 19 gol sekaligus menjadi yang terbanyak di babak ini. Ini menjadi kekalahan kedua setelah skuad Garuda baru saja tumbang dari Cina dengan skor 2-1. Dengan koleksi 3 poin, Indonesia sementara duduk di dasar klasemen grup C. Media global asal Amerika, ESPN, ikut memberikan sorotan pada perjalanan timnas Indonesia. Sejauh ini mereka sebenarnya cukup positif setelah sukses menahan imbang Arab Saudi, Bahrain, dan Australia. Namun, Jepang sudah berada di level berbeda dari tim Asia lain. Perjalanan mereka sejauh ini berjalan cukup positif. Dengan kekalahan tipis dari Cina bulan lalu merupakan kekalahan pertama mereka setelah hasil imbang yang mengesankan dengan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, tulis ESPN. Kemenangan demi kemenangan yang didapatkan Jepang membuat mereka semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Indonesia masih harus berjuang keras demi bisa lepas dari posisi dasar klasemen. Tentunya ini menjadi perhatian karena sebenarnya performa skuad Garuda tidak terlalu buruk sebelum menantang Samurai Biru. Namun fakta bahwa Jepang terus melaju di posisi puncak berarti hanya 3 poin yang memisahkan Indonesia dari posisi kedua. Dengan satu paruh musim yang masih tersisa, mereka masih belum keluar dari zona degradasi lanjutnya. ESPN menilai bahwa perkembangan Indonesia sudah cukup jauh di babak kualifikasi Piala Dunia. Namun mendapatkan tiket untuk berada di ajang bergengsi antar negara tersebut bukan hal yang mudah. Perlu kerja ekstra bagi skuad Garuda agar bisa ada di titik tersebut dan hal ini harus terus mereka perjuangkan. Secara realistis, mencapai Piala Dunia pada tahap perkembangan mereka saat ini selalu menjadi sebuah fantasi. Hal tersebut bukan berarti mereka tidak boleh bermimpi besar. Namun setelah hari Jumat, mereka sekarang harus mengetahui jarak yang masih harus mereka tempuh. Jika mereka ingin menjadi salah satu tim terbaik di benua ini yang akan melaju ke panggung terbesar sepak bola, tutup media tersebut. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya memutuskan untuk menurunkan Eliano Reijnders dalam laga krusial melawan Arab Saudi yang akan digelar pekan ini. Keputusan ini diambil setelah gelandang naturalisasi asal Belanda tersebut tidak dimainkan dalam 2 pertandingan sebelumnya melawan Jepang dan Cina, yang berujung kritik tajam dari publik dan pengamat sepak bola tanah air. Eliano Reijnders yang baru saja merampungkan proses naturalisasi 2 bulan lalu dianggap sebagai salah satu gelandang potensial yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun absennya sang pemain dalam laga melawan Jepang dan Cina membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang keputusan Shin Tae-yong. Bahkan kabar burung menyebut bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memberikan peringatan kepada pelatih asal Korea Selatan itu untuk memanfaatkan pemain-pemain terbaik yang ada. Semoga saja kakak Eliano Reijnders yaitu Tijani Reijnders beserta pelatih Belanda saksikan laga Indonesia versus Arab agar bisa mengawasi Shin Tae-yong untuk memainkan Eliano Reijnders. Tidak ada alasan untuk tidak memainkan Eliano. Dia datang dengan pengalaman Eropa yang sangat dibutuhkan di lini tengah.
Jika dia tidak dimainkan, itu seperti menyia-nyiakan potensi besar. Jangan sampai Shin Tae-yong menyesal tak memainkan Liano lagi. Jangan kecewakan lagi publik sepak bola Indonesia. Jangan sampai kasus ini sama dengan Elkan Bagot seperti yang kemarin-kemarin begitu, kira-kira kata salah satu pengamat sepak bola nasional. Dalam konferensi pers terakhirnya, semoga Shin Tae-yong menyebut keputusan sebelumnya murni karena strategi, bukan masalah personal. Kami menilai kebutuhan tim berdasarkan lawan yang dihadapi. Tetapi untuk melawan Arab Saudi, Liano akan menjadi bagian penting dari rencana kami. Begitu kira-kira kata-kata Shin. Pertandingan melawan Arab Saudi dianggap sebagai ujian terakhir bagi Shin Tae-yong yang saat ini berada di bawah tekanan besar. Kekalahan dari Jepang dan Cina membuat posisi Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia semakin terjepit. Beberapa suara di kalangan supporter bahkan mulai meragukan kepemimpinan Shin yang sebelumnya pernah membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020 silam. Kini semua mata tertuju pada performa Liano Rangers yang diharapkan mampu memberikan warna baru di lini tengah Indonesia. Mampukah Shin Tae-yong membuktikan dirinya dan mengembalikan kepercayaan PSSI serta supporter? Atau justru laga ini akan menjadi yang terakhir baginya sebagai pelatih Garuda? Kita tunggu jawabannya di lapangan. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian masih percaya dengan Shin Tae-yong? Ataukah kalian sudah muak dan capek dengan Shin Tae-yong? Haruskah Shin Tae-yong out sekarang juga atau dikasih kesempatan lagi? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Calvin Verdonk bongkar suasana ruang ganti timnas Indonesia usai kalah melawan Jepang. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dampaknya nanti ketika melawan Arab Saudi? Simak baik-baik video ini. Pemain NEC Nijmegen Calvin Verdonk ceritakan suasana ruang ganti timnas Indonesia usai kalah telak dari Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tersebut, skuad Garuda kalah 0-4 dari Jepang. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia makin terbenam di dasar klasemen grup C ronde ketiga. Skuad Garuda masih mengantongi 3 poin dari 5 pertandingan. Calvin Verdonk angkat bicara soal suasana ruang ganti usai kalah dari Jepang. Para pemain timnas Indonesia sedih usai kalah dari Jepang. Namun, para pemain sudah melupakan hasil tersebut. Dirinya fokus penuh untuk laga lawan Arab Saudi. Di ruang ganti semua pemain sedih, tenang, dan karena kita sudah melakukan pekerjaan kami lawan Jepang, ujar Calvin Verdonk. Dan 0 hingga 4 bukan hasil yang bagus. Tapi kami tak melihat ke belakang melihat Jepang. Kami menatap ke depan untuk menghadapi Arab Saudi, lanjutnya. Pemain NEC Nijmegen tersebut sudah siap bangkit usai kalah dari Jepang. Kondisi para pemain skuad Garuda sudah baik-baik saja usai kalah dari Samurai Biru. Baik-baik saja kondisi kami, ujar Verdonk. Kami sudah bangkit dari kekalahan Jepang. Dan ya, kita persiapan lawan Arab, lanjutnya. Calvin Verdonk berambisi raih 3 poin saat jumpa Arab Saudi. Dirinya ingin menutup agenda bulan November 2024 dengan kemenangan. Tambahan 3 poin bakal membuat skuad Garuda meraih 6 poin dari 6 laga. Kita masih butuh 3 poin untuk ke Piala Dunia, ujar Verdonk. Saya pikir lawan Arab Saudi adalah game yang penting. Dan kami harus menang di laga ini, apalagi ini laga kandang. Jika kami menang kita punya 6 poin. Dan kita akan memerlukan pekerjaan yang sangat bagus, tutupnya.